Halo guys, balik lagi bersama saya Bizar dan bintang tamu kita ada Pak Ovik, bukan bintang tamu lah, sebagai tim saya di sini. Kali ini kita akan membahas tentang apa ya, podcast ringan aja Pak, tongkrongan. Oke. Tentang Gen X dan Gen Z. Kita mulai aja ya Pak. Baik. Dari pertama, mungkin apa yang ditanyakan oleh Gen Z pada saat memilih kantor atau pekerjaan mengenai work-life balance. Okay. Atau mungkin di Gen X tersendiri memiliki karakter yang berbeda, seperti misalkan lembur tanpa disuruh pun ya rela gitu. Tapi saat Gen Z ini Pak, kebanyakan tuh ngedumel kayak gitu atau minta jam kerja yang tambahan dengan sesuai dengan selerinya gitu. Iya. Mengenai itu Pak, menurut Bapak apa sih pendapat Bapak mengenai Gen Z untuk ke work-life balance itu? Oke, baik. Jadi sebenarnya work-life balance itu ya artinya ketika kita bekerja pasti pengen ada hasil juga dong, betul nggak? Betul. Artinya ketika seseorang itu menggeluti pekerjaan, kemudian ada hasil yang dia dapatkan, apakah sesuai atau tidak, itu artinya kembali lagi ke masing-masing gitu. Oke, misalnya saya digaji sekian dengan pekerjaan saya sebagai desain grafis dan sebagainya. Pasaran saya sekian misalnya. Terus dihitung lembur segala macam, ternyata nggak sesuai nih. Nah, ada nggak perasaan seperti itu untuk Gen X gitu kan? Iya, betul. Nah, ada sebetulnya. Oh, tapi kan dari beberapa orang gitu, dari beberapa Gen X yang kita lihat, kita nilai lah dari sudut pandang Gen Z, kenapa wah etos kerjanya bagus gitu. Oke. Tapi terkadang juga Gen Z tidak menilai itu sebagai etos kerja, tapi sebagai life, ya tadi balik lagi work life balance. Oke. Work life balance. Intinya kembali lagi penerimaan kita. Sekarang kalau dari Gen X, terutama saya ya, pandangan saya coba syukuri dulu apa yang saya dapat gitu. Karena ketika saya syukuri, kemudian saya bekerja dengan baik, dan saya punya keyakinan perusahaan akan melihat gitu kondisi-kondisi kita, akhirnya lama-lama pelan-pelan akan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Mungkin saya ya posisinya gitu. Tapi kalau mungkin proses orang-orang Gen Z nggak sesuai dengan bayarannya atau nggak sesuai janji dan sebagainya, lembur nggak dikasih, kita disuruh overtime tapi nggak ada bayaran sebagainya, ya kayak gitulah. Nah itu akhirnya kayak gini malas saya gitu. Oh, jadi malas dan ya dibilangnya yang tadi itu work life balance mungkin ya Pak. Memang semua orang rata-rata akan punya rasa yang sama. Cuma kalau saya ya mungkin ya Gen X lah bahasanya gitu. Lebih cenderung ya sudah dulu, kita syukuri dulu, jalan dulu aja gitu. Jadi nggak langsung ngambil keputusan saya keluar segala macam, enggak gitu. Kesana sih, simpel aja ya. Simpelnya seperti itulah. Betul. Nah, mungkin ada pertanyaan dari seseorang Gen Z mengenai ya bagaimana sih cara mengelola keuangan dan gaya hidupnya gitu. Dengan mungkin yang kita ambil referensinya aja deh Pak, di Indonesia ini dengan gaji UMR lah ya bisa disebut ya. Di zaman sekarang gimana sih Pak seorang Gen X mengatur keuangan di keuangan gaji lah, masalah salary lah di UMR itu. Dengan era yang sekarang kan yang begitu agak mahal nih Pak, apa mahal gitu. Betul. Kita referensinya aja, garis tengahnya aja lah Pak, contohnya. Oke, baik. Kalau saya cenderung artinya gini, semakin kita banyak keinginan, semakin banyak gaya, maka akan semakin banyak tekanan. Jadi saya sesuaikan juga, intinya ya kita menahan diri untuk hal-hal yang mungkin kesenangan atau mungkin kegiatan-kegiatan yang memerlukan biaya tambahan. Ya artinya secukupnya kita seperlunya lah Pak. Apa yang kita dapatkan itu, nah bagaimana kita mengaturnya kan gitu. Untuk biaya ini. Nah artinya apa? Kalau memang terbatas biaya untuk kita ada budget, over budget lah ya, ya sudah kita tahan kegiatan itu, entah itu liburan atau apapun, sampai akhirnya mungkin kita akan dapat rezeki dari yang lain, baru kita gunakan itu gitu. Oh seperti itu. Tapi kan beberapa mungkin dari Gen Z ya, dari Gen Z itu menilai kayak gaji average yang UMR itu terbilang sulit untuk hidup di Jakarta ini saat ini gitu.
Betul. Mungkin bisa kita sebut di angka 5,1 ya Pak, 5,2 lah. Kira-kira segitulah, Iya. average ya. Average ya betul. Dengan biaya kos atau biaya transport dan uang makan sehari-hari kayak gitu. Terkadang juga kan kayak yang saya bingungkan bukan saya lah, sebagian dari Gen Z lah. Sebagian dari Gen Z kenapa dulu orang tua kita gitu dengan gaji yang seminimal mungkin tapi dia bisa tetap beli mobil, beli rumah, beli kayak gitu-gitu gitu Pak maksudnya. Oke. Nah, ya mungkin oke lah. Harga rumah sekarang udah tinggi ya dengan pajak-pajak yang tinggi juga gitu. Tapi menyesuaikan dengan cara mengelola keuangannya itu seperti apa gitu. Mungkin Bapak ada tipsnya dari Gen X mengenai Gen Z biar bisa ya hidup normal lah. Maksudnya hidup normal tuh bisa kebeli ntar di mid range umurnya dia di umur 25 atau 30 dia bisa beli rumah. Oke, artinya kan ada cita-cita pencapaian ya. Dari apa yang kita kerjakan atau karir lah bahasanya ke sana. Nah, kalau saya gini, pertama mindset saya rubah dulu gitu. Jadi mindset saya rubah, contoh gini. Kalau saya ingin kaya, diri saya dulu, saya ingin punya sesuatu. Saya harus punya sikap jadi orang kaya dulu atau orang yang punya uang dulu. Apa sih? Dia memberi, dia nggak yang gimana nggak sayang. Artinya gini, tapi dengan ukurannya, dengan bahasanya kemampuan, ukuran kemampuan. Jadi kalau saya beli, tapi dengan ukuran kemampuan, saya nggak mau tahan-tahan karena saya berpikir, saya bisa, gitu. Saya rubah mindsetnya. Tapi ketika saya ngitung, nggak mungkin cukup dengan gaji UMR, dengan biaya hidup sekarang. Saya pikir pakai logika mau dikali berapapun, tetap nggak akan cukup. Nah itu, nanti akan ada hal-hal yang mungkin datang ke kita, entah itu pekerjaan sampingan, bisnis sampingan atau apapun yang akhirnya mendukung keuangan kita. Contoh gini, tahun depan gue mau beli mobil. Iya. Terus aja yakinin. Sampai kita terus ikhtiar dan sabar dalam prosesnya, saya yakin akan beli itu mobil. Oh, seperti itu. Iya. Berarti nggak ada langkah lanjutan yang mungkin kayak misalnya side hustle atau ya tadi Bapak udah ngomong juga sih side hustle gitu. Betul. Kerja sampingan gitu. Atau ya mungkin ada dari bapak-bapak kita nih seorang Gen Z gitu. Ya, oh ya, aku bisa ya dia beli mobil dengan gaji yang average gitu maksudnya. Dan zaman sekarang mungkin udah berubah ya Pak. Ya memang, tapi saya buktiin juga untuk zaman sekarang. Artinya gini, kondisinya tetap dengan mengukur keuangan yang kita punya. Itu yang kedua dengan gaya hidup kita. Ketiga, afirmasi kita. Dan ikhtiar kita yang terus-menerus. Bahasanya gini, kalau dihitung-hitung dengan gaji nggak mungkin juga gitu. Ya iya sih benar. Bener nggak? Benar. Kalau mungkin kalau di zaman dulu mungkin lah ya Pak ya. Zaman dulu apa tetap sama? Sebenarnya ya biaya hidup saat itu dengan gaji yang mungkin di bawah UMR juga misalnya. Iya. Sama juga sebenarnya. Karena kan mungkin adanya inflasi, adanya itu kan meningkatkan harga-harga bahan ya, harga pokok. Jadi akhirnya ketika sekarang ini menyesuaikan ya sesuai zaman, harga sekian itu untuk berat sekian barangnya misalnya atau beras misalnya nih. Iya. Sekarang ini naik 2.000, 3.000 terus tiap ini kan. Belum minyak, belum apa. Itu untuk kebutuhan pokok. Belum yang lain-lain coba. Nah, kalau kita hitung pakai logika, satu keluarga ada berapa orang untuk makannya? Saya pikir nggak akan bisa kayak itu. Tapi inilah kuasa Allah, artinya Dia yang Maha Pengasih selalu akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau buat saya, ya ini kita kembali ke ini ya. Mau digimanain juga nggak akan cukup gitu. Nah Gen Z kalau mau nanya itu ikhtiarnya gimana? Satu-satunya cara ya dengan potensi yang Allah kasih ke kita berdaya gunakan gitu. Jadi contoh gini, kita jualan apa? Mau nggak mau untuk dengan berbisnis juga ya Pak. Iya, walaupun kita tetap bekerja dengan tanggung jawab kita dalam pekerjaan itu, di sela-sela waktu kita ya kita harus mengisinya dengan ya yang bermanfaat itu gitu. Berarti misalkan dipikirin dari Gen X juga Pak, dari Gen X mengenai tahun inilah bisa disebut banyak yang Gen Z yang udah ya berumur 25 ke atas sekarang, 25 lah intinya. Dia masih belum memiliki ya suatu properti rumah seperti itu apakah menjadi masalah atau tidak Pak gitu? Jangan mungkin di zaman Bapak dengan umur 25 tuh biasanya udah ada ya punya rumah lah setidaknya gitu. Jangan enggak juga.
Nggak juga. Jadi ya nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ada orang yang memang keinginannya atau cita-citanya ingin memiliki rumah tercapai setelah umur 40. Nggak masalah umur. Yang penting dia bisa beli sesuai dengan apa ininya dia gitu. Tapi pencapaian itu belum tentu sesuai dengan yang dia rencanakan kan gitu. Iya sih, benar. Tapi setidaknya ketika dia terus ikhtiar, dia akan kebeli gitu. Benar. Jadi umur 25 menurut saya cukup muda banget lah untuk memiliki rumah. Kalaupun udah ada yang bisa, saya salut lah. Oh, iya. Artinya dengan umur semuda itu dia berusaha untuk mencapai mimpinya lah ya. Jadi kita sama-sama mengakuinya bahwa di tahun ini gitu, maksudnya bukan tahun ini aja, tahun kemarin-kemarin juga rada sulit untuk memiliki rumah, betul Pak? Betul. Iya, maafnya gitu. Jadi Pasti. banyaknya kan Gen Z yang sekarang udah overthinking, kayak gue kerja belum memiliki apapun gitu. Bahkan rumah pun enggak bisa disebutnya gitu, masih bergantung dengan orang tua. Betul. Ya ini kan kalau saya ke sana mikirnya ada sesuatu yang menurut saya unlogic gitu, Jar. Analoginya gimana tuh, Pak? Energi lah bahasanya. Jadi kalau energi kamu dorong terus, saya punya rumah, kamu pasti punya rumah. Itu kadang-kadang kita diputus sendiri sama ini pikiran kita. Ketika kita punya keinginan beli rumah, tiba-tiba dengan kerjaan gue segini, gaji gue segini, kayaknya nggak mungkin. Kita memutus sendiri tuh. Padahal sebenarnya saya yakin bisa. Seperti itu gitu harusnya. Oh, baik. Harusnya Harusnya gitu ya. ya, betul. Saya yakin ya angkatan saya, mungkin ayah kamu seperti itu gitu loh. Dia terus berusaha dengan terus mewujudkan mimpinya itu, dan dia tidak memutuskan mimpinya itu meskipun kadang-kadang ada hal yang mengecewakan, tapi dia bangkit lagi terus. Nah itu sih sebenarnya gitu. Baik. Mungkin ada dari Bapak, dari Gen Z atau kaum Gen Z gitu yang pengen kayak kaum Gen X, sorry. Di Bapak atau dari kaum Gen X yang menanyakan soal Gen Z mengenai apa nih, Pak? Oke, Gen Z Gaya hidup dan keuangan. Saya sih ngelihatnya ya kembali lagi, sekarang Gen Z itu kan lebih cenderung tadi kalau sukses dia instan ya. Iya, pengen Teknologi berkembang luar biasa dan dia menggunakan teknologi untuk menggapai keinginannya, mimpi-mimpinya lah ya. Dan akhirnya ada yang sebagian tercapai, ada yang sebagian yang memang belum tercapai gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan gini, bagaimana proses ketika misalnya teman kamu lah satu level gitu, dia udah tinggi, maksudnya pencapaiannya daripada kamu. Bagaimana rasa kamu? Apakah ingin mengejar dia atau? Banyak kan dari seorang Gen Z ya? Atau enggak, mungkin ini dari aku dulu deh. Dari aku. Jika ada teman yang misalkan lebih tinggi kayak gitu, kayaknya karena rasa malas gitu kayak, oh ya udah bagus lah. Kamu gitu. Kalau aku mungkin dari kamu Gen Z yang kebanyakan belum aku research sih. Tapi aku bisa menilai kayak dia lebih ke ya kadang-kadang banyak rasa ingin mengejar ya, tapi secara instan gitu, Pak. Oh, kok dia punya pencapaian kayak gini, berarti gue harus apa dan apa gitu kayak. Tapi dia nggak memikirkan ya bahwa ya dia berjalan di atas duri itu tajam gitu, ibarat katanya. Dia tuh nggak mau merasakan itunya, atau dia lebih tepatnya nggak ada pemikiran ke situ gitu. Dia hanya memikirkan, kok dia bisa dapat ini, dapat itu gitu, gimana caranya? Nah, gimana caranya itu dia nggak praktekkan kebanyakan Gen Z itu. Kayaknya ya udah, gua kejar gitu, apapun caranya. Dari Gen Z-nya tuh. Karena kan gini ya satu teman kuliah, ya satu teman main juga, tiba-tiba ketika dia bekerja di tempat lain, kita bekerja juga di tempat yang lain. Jadi berhasil, pencapaian dia sudah banyak. Nah, kita sendiri kan kadang suka ngeliat, kok dia bisa ya? Nah gitu kan. Iya. Termasuk Gen Z gitu kan. Gen Z gitu juga betul. Nah cuma apakah tapi dia punya rasa ya, karena malasnya besar gitu, kayak ya udah gitu. Banyak kan gitu ya, pencapaian lu ya dia ada merasa pengen taunya gitu, tetapi dia nggak mau cari tahu gimananya. Iya. Ya intinya kalau dari saya mungkin kebanyakan juga ya jalan aja, terus kemudian juga ngelihat juga kalau di Gen X ya jadi memotivasi. Mungkin ada sebagian Gen Z juga yang seperti itu kan. Iya, ada. Termotivasi untuk makin maju lagi gitu kan. Iya betul. Dan dia pasti nyari tahu tuh kalau termotivasi. Nyari tahu gimana caranya.
Betul. Tapi ada beberapa orang juga yang kebanyakan sih Pak Gen Z tuh dia pengen seperti itu juga, tapi dia nggak mau tahunya tuh bagaimana caranya dia dapat pencapaian itu. Ya ke sana ya jadinya ya. Iya. Yang penting mah kalau menurut saya menikmati prosesnya aja dulu. Menikmati Ya artinya dengan kita menanjak, kadang-kadang turun, kadang-kadang belok kanan, belok kiri, dibanting dan sebagainya, ikuti aja dulu, nikmati prosesnya. Saya yakin dari situ akan ada pelajaran. Kita gimana lagi supaya bisa lebih baik dari yang sekarang atau saat ini gitu, atau dari yang kemarin gitu. Kalau menurut saya, ya Gen Z jangan sampai pengennya instan terus atau gampang putus asa. Bangkit terus semangatnya, terus kemudian juga ya belajar dari pengalaman. Saya harus bagaimana setelah gagal di sini gitu. Saya harus bagaimana, terus belajar itu. Saya yakin dia akan bisa mencapai mimpinya. Iya sih, benar-benar. Dan jangan males gitu ya. Karena kan malesnya itu ya. Betul. Banyak kan anak-anak Gen Z sekarang ya Mas. Kalau dibilang kaum rebahan gitu ya. Iya, kawan rebut aja ada rebahan sih. Dan kadang senang main game, terus game itu dijadiin duit. Ntar akhirnya lari ke judi online. Ini maaf ya. Iya. Nanti lari lagi ke macam-macam yang sifatnya serba instan yang menghasilkan duit gitu, ya kan? Baik, iya sih. Dan akhirnya ketika ada nih satu pengalaman saya, seorang remaja lah ya, dia ngadu ke saya suka mimpi digebugin orang gini. Kenapa emang? Saya bilangnya kerja di perusahaan apa sama ibunya. Ternyata dia admin di satu perusahaan judi online. Yang suka ngasih apa sih kayak itulah kayak mimpi-mimpi gitu ya. Tapi bentuk digital gitu. Terus dia nelponin mau main segini ntar menangnya lu segini gitu. Akhirnya dia sampai mimpi digebugin orang tiap malam. Dia mau sadar gitu kan. Ya saya bilang kamu harus keluar dari situ gitu. Iya sih benar. Tapi ya itu dia khawatir ketika keluar dia nggak dapat duit lagi, susah nyari kerjaan lagi. Nah ini sebuah kesalahan sebenarnya gitu. Maksudnya kalau memang dia yakin dia akan dapat yang lebih baik dari yang dia kerjakan, iya pasti dia akan dapat gitu. Sana sih sebenarnya. Tapi Pak ngomong-ngomong nih mengenai susahnya dapat pekerjaan gitu. Di era sekarang banyak ya mungkin ada beberapa berita dari perusahaan-perusahaan besar yang mengeluarkan Gen Z yang mem-PHK lah istilahnya, mem-PHK Gen Z karena etos kerja dan lain-lain sebagai macam lah banyaknya gitu. Dan mungkin Bapak udah pahamin pengeluaran PHK itu. Betul. Untuk kaum Gen Z ini. Nah kan makin marak-maraknya itu makin susah juga nih Pak untuk Gen Z mendapatkan pekerjaan baru. Terutama pada zaman sekarang juga pekerjaan itu harus memiliki pengalaman gitu. Betul. Ya, mungkin di Gen Z sekarang udah memiliki pengalaman lah. Tapi kan balik lagi akan susah gitu. Akan susah dia mendapatkan pekerjaan baru lagi misalkan dia habis di PHK kayak gitu-gitu. Mungkin mungkin dari kaum Gen X adakah tipsnya untuk mendapatkan kerja lagi di 2025 ini yang dengan viralnya kemarin PHK besar-besaran? Iya. Intinya satu tetap ikhtiar ya, tetap usaha untuk mencari pekerjaan yang kalau memang dia sudah di PHK karena sebab dari dirinya sendiri gitu. Mungkin dia terlambat, mungkin dia menggampangkan sesuatu dan sebagainya. Coba dirubah dulu gitu. Artinya ketika dia dapat pekerjaan lagi misalnya, saya yakin sih bakalan dapat, saya yakin. Apalagi dia misalnya udah punya pengalaman gitu ya. Betul. Nah, artinya orang lain aja yakin, harusnya dirinya lebih yakin dong. Dia dapat kerjaan itu lebih yakin harusnya. Nah, sementara misalnya ayahnya, ibunya, atau mungkin teman-temannya yakin dia dapat kerjaan lagi yang baru, nah dia sendiri nggak yakin. Nah, ini masalah berarti kan. Nah, yang kedua, dia rubah sifat-sifat yang kurang dari dirinya itu saat dia masuk di tempat kerja yang baru. Dia bersyukur, lebih banyak bersyukur, dia ningkatin lagi kemampuannya, dan dia menyadari, wah begitu sulitnya mencari kerja saat ini, gitu kan. Nah, dari situ harus punya sifat itu. Kalau enggak, dia pindah terus, ada malah jadi lebih labil lagi orangnya kan gitu ya. Betul. Pertanyaan terakhir mungkin Pak dari Gen Z. Sebelum pertanyaan terakhir Bapak ada pertanyaan untuk Gen Z lagi? Enggak sih, cukup lah. Cukup. Wah, Bapak maaf banget ini mah untuk ya lebih dalam lah kita Gen Z dan Gen X gitu. Gen Z kan kebanyakan memilih dengan gaji yang
lebih besar, tapi dia memilih juga yang lebih fleksibel. Ya itu kan banyak perusahaan yang tidak banyak lah yang memiliki tidak banyak perusahaan yang memiliki etos seperti itu, kayak gaji besar tapi fleksibel gitu. Berarti kita harus memilih ya, lebih memilih gaji besar atau fleksibel, Pak. Berikan alasannya juga, Pak. Oke. Iya. Sebenarnya fleksibel itu artinya kan dia bisa leluasa ya. Iya. Leluasa untuk mungkin dia bisa datang jam berapa, tapi ada hitungannya, atau dia bisa kerjain dari manapun, dari rumah ya, remote working ya. Iya, remote working saat ini. Itu lagi banyak lagi marak-maraknya. Oke, kalaupun dia mau ke sana, ya jalanin gitu. Tapi ya sekarang berbanding ini juga gitu. Tapi kan kebanyakan Pak perusahaan-perusahaan yang memiliki seperti itu memiliki value yang lebih besar gitu. Betul. Kayak profesionalitasnya lebih besar gitu. Pasti. Sedangkan Gen Z untuk saat ini gitu, ya bisa dibilang mungkin udah pengalaman 3 tahun lah ya maksimal lah. Untuk Gen Z saat ini 3 tahun memiliki pengalaman gitu. Dengan value seperti itu mungkin agak susah didapetin, Pak. Mungkin lebih banyaknya perusahaan seperti itu nyari Gen X, pasti yang lebih profesional gitu. Enggak juga sih. Enggak juga. Ada sebagian yang memang remote working itu dia butuh maksimal umur ya 30 maksimal ya. Iya. Berarti di umur di bawah itu masih bisa dong. Yang remote ya, remote working. Remote, tapi dia lebih menentukan misalnya pengalaman minimal 1 tahun. Terus bisa bahasa Inggris. Terus bisa skill-skill yang dia butuhkan ya. Nah, artinya gini, pastinya diwawancara dulu dong secara online sama yang punya pekerjaan, nah, atau perusahaan. Dari situ dia akan menilai, oh ini mampu apa enggak gitu. Nah, sebelum terjadi itu dia ingin kerja remote, dia bekali dulu kemampuan dia ke sana. Bahasa Inggrisnya diperdalam, terus juga skill-skill yang dibutuhkan. Misalnya seorang programmer, seorang desainer, seorang konten kreator harus apa gitu. Pasti kan di interview dong gitu. Iya sih, benar. Nah, kalau nggak dibekali, saya yakin dari saat interview pertama aja dia udah fail gitu. Nah, dalam dua hal berbeda ini Pak, kan banyak kan gaji besar kan nggak fleksibel ya, banyak kan. Nah, tetapi kan ini kita membahas tentang fleksibel dan gaji besar gitu. Bapak lebih milih kemana gitu? Ya kalau saya gaji besar belum tentu juga bisa meluangkan waktu saya ya. Gaji besar, tapi waktu saya sedikit untuk saya meluangkan waktu bersama keluarga, sahabat, saudara atau teman-teman gitu kan. Ya saya lebih memilih fleksibel gitu. Bapak lebih memilih fleksibel. Karena menurut saya kamu akan bosan dengan rutinitas. Iya sih, akan terulang seperti itu lagi gitu Pak. Artinya oke, gaji besar, tapi kamu harus masuk gini, kita di-push dengan berbagai tekanan dan kita nggak bisa bergerak sedikit pun. Ya menurut saya lebih milih yang fleksibel gitu. Karena buat saya akan ada sesuatu juga kok yang datang kalau kita bisa menikmati semua hal. Kebahagiaan segala macam bukan hanya ditentukan dari gaji yang besar itu gitu. Betul. Kalau menurut saya gitu kan. Berarti kaum gaji juga harus tahu gaji besar itu memiliki tanggung jawab yang besar. Pasti. Dan pasti memakan waktu yang lebih besar lagi di kehidupan Anda gitu. Karena gini, seorang di atas staff lah ya, entah itu supervisor, manager, direktur bahkan sekalipun, mereka menjual tanggung jawab, bukan menjual skill atau keahlian khusus. Iya, ketika dia gajinya besar, dia bertanggung jawab. Maka si perusahaan akan melihat, oh dia bisa bertanggung jawab, entah dengan waktunya, memimpin, kemudian mengorganisir dan sebagainya. Nah perusahaan melihat dong, dia punya tanggung jawab itu dan ternyata bisa. Maka dia dibayar sesuai dengan nah itu. Tapi kalau skill belum tentu kan gitu. Iya, baik. Paling ngikutin pasaran aja kan. Makanya gaji juga harus tahu nih. Iya, benar. Banyak yang ngeluh gajinya kecil. Tapi ya lu lihat juga, ya maksudnya Anda lihat dulu deh sendiri pekerjaan Anda seperti apa. Kalau emang merasa berat pekerjaannya dengan gaji itu tidak worth it gitu, ya boleh-boleh aja resign gitu maksudnya. Betul. Tetapi kan ya balik lagi, pikirin pikirin masa depannya lagi lah, panjangnya lagi kan. Dengan susahnya mencari pekerjaan di tahun ini, mungkin di tahun-tahun sebelumnya juga emang ada susah juga gitu. Tapi ya pikir 2 kali juga kan. Kebanyakan juga kan gaji permasalahan yang kecil, tapi pengen resign seperti itu. Iya betul. Ya nggak hanya gaji doang kecil, permasalahan kecil juga dia pengen resign gitu. Ya balik lagi lah untuk teman-temanku,
Ya, coba dipikir-pikir kembali, ya coba disyukuri juga apa yang ada sekarang. Ya nikmatilah prosesnya, kata kamu mungkin X. Betul. Tapi itu ya pernyataan yang betul, pernyataan yang baik gitu untuk kita juga. Makanya lah, mungkin dari Gen X ada pesan untuk Gen Z? Alhamdulillah, intinya pelajarannya adalah melihat perjalanan kita sehari-hari, kemudian dalam bekerja, dalam kehidupan kita. Nah, Gen Z berusaha ke sana, artinya apa? Setiap dia yang hadapi apapun menjadi pelajaran buat dia. Contoh, bekerja, oh saya harus begini melihatnya. Jangan mengikuti ego. Jika ada sesuatu yang gimana-gimana, wah gue keluar aja, gue cari. Gak segampang itu gitu. Nikmati prosesnya, jalani saja, ikhtiar, kemudian dengan keyakinan penuh dia akan bisa lebih maju dari saat itu gitu. Baik. Terima kasih Pak atas masukannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye bye. Bye.